Selamat datang di channel video saya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan wajah-wajah para ustadz ustazah yang ada di layar kaca Anda ini. Mereka sering tampil di media sosial, ya, dengan topik menyerang ajaran Kristen, ya. Nah, dapat dikatakan mereka ini dikenal sebagai ustadz mualaf penyesat, ya. Karena memang motivasi dasar mereka, konten-konten mereka itu memang mau menyesatkan umat Kristen. Maka tidak heran ada beberapa pendeta begitu gerah terhadap konten-konten mereka ini. Misalnya seperti pendeta Mel Atok atau Sarifuddin Ibrahim dan masih banyak lainnya, ya. Sekalipun sudah ada debat terbuka seperti Esra Soru, Pendeta Budi, tetap saja itu tidaklah mengubah motivasi mereka ini mau menyesatkan umat Kristiani. Nah, saya sebagai orang Katolik memang sedikit merasa resah terhadap konten-konten mereka. Keresahan saya ini bukan dikaitkan kepada saya, karena saya tahu apa yang mereka katakan itu memang ngawur semua. Nah, yang saya resahkan itu adalah umat Katolik awam yang sama sekali tidak berpendidikan, di mana pada umumnya umat, ya, entah itu di pulau sekalipun sudah terbiasa dengan yang namanya gadget. Nah, oleh karena itu saya coba mendekati beberapa umat awam Katolik, ya, untuk bertanya terkait dengan konten-konten para ustadz mualaf penyesat ini. Oleh karena itulah dalam video saya kali ini saya mau menampilkan, ya, cara kaum awam menanggapi penyesatan ustadz mualaf. Karena saya begitu kagum cara mereka menanggapi konten-konten para ustadz mualaf ini. Nah, perlu diketahui para kaum awam yang saya tanya ini umumnya semuanya tidaklah berpendidikan, ya. Ada yang hanya tamat SMP, ada yang sama sekali tidak sekolah. Tetapi cara mereka menanggapi penyesatan Ustadz Mualaf ini bagi saya terbilang jenius, ya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, pertama-tama saya tanya kepada mereka, apakah mereka ini kenal ustadz-ustadz mualaf itu, ya? Nah, umumnya mereka mengatakan mereka kenal, ya, meski tidak semua, ya, tidak semua mereka kenal, ya. Umumnya yang begitu populer, yang begitu mereka kenal itu, ya, misalnya seperti Kodonditan, Ustadz Kemana, Haja Irene, ya, Yahya Walawi, dan sedikit Profesor Dr. Manacem Ali, ya. Nah, sedangkan yang lain mereka mengatakan kurang kenal, ya. Nah, jadi semua yang saya tanya itu mereka mengatakan mereka kenal meski tidak semua ustadz mualaf ini mereka kenal. Nah, lantas saya ajukan pertanyaan, apakah mereka tahu isi konten ustadz-ustadz mualaf ini? Ya, semua mereka mengatakan bahwa mereka tahu. Nah, kenal dan tahu ini mengindikasikan bahwa mereka pernah menyaksikan, menonton konten-konten para ustadz mualaf ini, ya, itu. Nah, lalu sejauh mana pengetahuan mereka terhadap konten ustadz mualaf ini, ya? Mereka mengatakan bahwa isi konten-konten tersebut itu lebih pada menjelek-jelekkan agama Kristen, ya. Selain itu juga mereka katakan itu merupakan bentuk kebencian umat Islam terhadap
kekristenan. Ya, setidaknya ada 2 atau 3 orang yang saya tanya, mereka menjawab bahwa konten-konten itu merupakan bentuk penyesatan terhadap umat Kristen. Ya, setidaknya 2 atau 3 umat awam yang saya tanya menyatakan demikian. Nah, lantas saya tanya lagi, ya, apakah setuju kalau aksi mereka itu sesuai dengan ajaran Islam? Spontan mereka mengatakan tidak setuju karena mereka hidup di tanah Melayu, hidup sudah dengan perbauran yang sudah begitu sekian lama, sehingga toleransi itu terus terjaga, sehingga mereka ketika menyaksikan konten-konten video para ustadz mu'alaf ini seperti Kodonditan, Ustadz kemana, itu mereka sendiri merasa bingung, kok tidak seperti saudara-saudara mereka yang di pulau itu yang Muslim, mereka begitu familiar dengan mereka. Mereka mengatakan begitu. Tetapi ketika saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz mu'alaf ini merupakan cerminan dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dalam Al-Quran, Allah juga begitu sibuk mencampuri, merecoki ajaran kekristenan. Nah, ketika saya katakan begitu, para kaum awam tadi ini begitu kaget. Loh, kok begitu ya? Iya, itu faktanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh para ustadz mu'alaf ini merupakan cerminan dari apa yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tidak langsung mereka ini meneruskan karya Allah-nya. Gitu. Lalu saya tanya lagi, bagaimana reaksi mereka atas isi konten ustadz mu'alaf ini? Ya, nah, berhadapan dengan konten para ustadz mu'alaf ini, mereka umumnya cuek, ya, mengabaikan dan tidak peduli, ya. Jadi sama sekali mereka bisa dikatakan konten-konten itu sama sekali tidak mempengaruhi umat awam Katolik, ya. Nah, jadi tidak ada semacam keresahan, kegerahan seperti yang dialami oleh pendeta Mel Atok atau Ibrahim Sarifuddin itu. Jadi umat Katolik yang sama sekali tidak berpendidikan, mereka mengabaikan isi konten Ustadz Mu'alaf tadi. Nah, lantas saya tanya, ya, apakah isi konten Ustadz Mu'alaf itu mempengaruhi iman Anda? Saya tanya begitu. Mereka dengan tegas langsung mengatakan tidak. Jadi sama sekali itu tidak mempengaruhi iman. Lantas saya tanya, kenapa? Kok konten yang begitu meresahkan pendeta Mel Atok, kok bagi kalian tidak meresahkan, tidak mempengaruhi iman? Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu ada dalam agama Kristen. Dalam Islam tidak ada. Ya, mereka mengatakan demikian. Mereka begitu yakin. Jadi dalam Islam tidak ada keselamatan. Hanya ada dalam Kristen, yaitu dalam Yesus Kristus. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa ajaran Kristen lebih baik daripada ajaran Islam. Nah, inilah yang dikatakan, inilah yang disampaikan oleh umat awam Katolik yang sama sekali tidak berpendidikan tinggi. Paling tinggi yang saya tanya itu hanya tamatan SMP. Nah, berhadapan dengan konten para ustadz mu'alaf ini, mereka begitu teguh dengan imannya. Nah, semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada umat Katolik lainnya dan umat Kristiani pada umumnya. Sekian dan terima kasih.